Salam, selamat pagi, selamat beribadah. Apa kabarnya Bapak Ibu Jemaat Diaspora Jawa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Kita bersyukur senantiasa atas kasih dan anugerahnya, atas kebaikannya yang dilimpahkannya bagi kita. Dalam suka, duka, dalam sedih, atau dalam kemalangan, dalam segala hal dikatakan bahwa semua itu baik. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera bagi kita. Hari ini kita bersyukur adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus, dan hari ke-10 setelah kenaikan Yesus adalah hari Pentakosta, di mana kita merayakan Pentakosta, merayakan pencurahan Roh Kudus. Roh yang dicurahkan kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lampau, sama dengan Roh yang kudus yang juga dicurahkan, yang ada, yang berdiam di dalam kita orang percaya saat ini. Amin. Kita berdoa tetap mendukung Bapak Kaston Silalahi yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah, Pak Urat yang sedang dirawat di Rumah Sakit PON, dan kita berdoa bagi hamba-hambanya ini, Tuhan menolong memulihkan, Tuhan menghiburkan dan menguatkan mereka. Pagi hari ini Bapak Ibu kekasih, sebelum kita membaca, sebelum kita melanjutkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan yang dahsyat yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terus memaknai, memberikan kami pencerahan-pencerahan oleh Roh-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, dan kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan menolong, Tuhan menjamah, melawat kami ya Tuhan, agar kami beroleh hikmat, membawa rema dalam kehidupan kami, dan kami menjadi saksi Kristus. Terpuji namamu ya Tuhan, melalui tayangan ini, rekaman ini ya Tuhan, biarlah jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang percaya, dikuatkan, dihiburkan, dan semakin teguh di dalam imannya. Hamba dalam segala kekurangan, Tuhan berkati, beri hikmat dan bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya memberikan judul di dalam tema kita pada pagi hari ini adalah orang percaya yang dikenannya. Orang percaya yang dikenannya. Mari Bapak Ibu siapkan Alkitab, mari siapkan HP yang ada di download, diinstal Alkitab, buka iPad-nya supaya kita boleh sama-sama membaca firman Tuhan. Dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 17. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Silakan mengikuti di rumah bersama-sama dengan saya dari tayangan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya kamu berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Sedemikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Ada banyak orang yang menyatakan merasa sedang melayani Tuhan, merasa sudah berbuat banyak kepada Tuhan, namun sebenarnya mereka belum melayani Kristus.
Dalam hidupnya mereka berpikir bahwa dengan pergi ke gereja, dengan memberi persembahan, dengan membawa persepuluhan, dengan membuat atau membantu orang-orang lain berbuat baik, mereka sudah melayani Kristus. Memang hal-hal seperti itu kita harus lakukan. Memang hal-hal seperti itu harus diperbuat orang-orang percaya, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi hal itu bukanlah yang paling utama. Hal itu bukanlah yang paling sangat yang terpenting. Tidak cukup kita hanya sampai di situ saja. Ketika kita memutuskan untuk melayani Kristus, berarti secara otomatis kita memposisikan menjadi hamba. Kristus adalah Tuhan kita. Jika kita ada keegoisan masih menjadi Tuhan di dalam hidup kita, maka kita belumlah melayani Kristus. Melainkan kita hanyalah melayani diri sendiri. Hanyalah untuk supaya dipuji orang kita memberikan pelayanan itu. Hanyalah supaya disanjung orang karena kita berbuat baik. Adalah supaya kita dikatakan orang baik ketika kita melakukan semua itu. Kebenaran-kebenaran kamu juga harus bersaksi. Pentakosta adalah hari yang dijanjikan Yesus bahwa Roh Kudus akan turun kepada para murid dan kepada semua orang percaya. Roh Kudus memberi kita sebuah semangat baru, penghiburan, pengharapan, dan keberanian. Roh Kudus turun ke atas para rasul. Dan seketika itu juga dikatakan bahwa semua mereka berbicara, mewartakan semua perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah dalam berbagai-bagai bahasa. Sejatinya hal seperti itulah yang seharusnya terjadi kepada kita. Roh Kudus yang sama juga tercurah ada pada kita sebagai orang percaya. Itulah yang seharusnya menjadi kebanggaan sukacita terbesar kita. Roh Kudus tidak semata-mata hanya turun dan mendiami kita tanpa ada usaha, melainkan Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk keluar dari zona nyaman kita untuk bersaksi, menyampaikan, mewartakan Yesus adalah juru selamat. Yesus telah mati di salib. Yesus menjadi juru selamat dunia ini. Sebagai hamba kita harus berdedikasi kepada Tuhannya. Siapakah Tuhan kita? Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Kepada orang lain, seseorang hamba tidak lagi memperhitungkan dirinya sendiri. Kepada Yesus kita tidak lagi harus lebih memperhitungkan diri. Sebab Dia terlebih sudah lebih awal memberikan hidupnya bagi kehidupan kita kelak. Jika kita melayani Kristus, berarti kita siap untuk membaktikan hidup kita bagi hormat dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Hamba itu tidak suka menuntut haknya. Hamba itu tidak suka menuntut apa yang diberikan kepadanya, tetapi dia menerima apa adanya. Jika kita melayani Kristus, maka mestinya kita siap untuk tidak menuntut. Seorang hamba tidak sombong. Ia merasa tidak perlu lagi mempertahankan reputasinya yang dahulu dia bangga-banggakan. Di dalam Kristus, Paulus berkata, apa yang dahulu kuanggap hebat, apa yang dahulu kuanggap sangat luar biasa, setelah penerimaanku, setelah pengenalanku kepada Kristus, hal tersebut kuanggap sampah. Kristus telah memberi teladan-teladan bagi kita. Dalam 1 Petrus 2, 11 dan 17 sampai 17 ini, Paulus memberikan nasihat-nasihat praktis dalam kehidupan seorang hamba Allah. Petrus memberi peringatan pada orang-orang yang melayani Yesus Kristus dalam hidupnya. Apakah itu? Yang pertama, miliki cara hidup yang baik. Pada ayat 12 dikatakan Bapak Ibu bahwa milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Bapak Ibu kekasih, nasihat pertama Petrus disampaikan berkenaan dengan cara hidup yang baik. Cara hidup itu berhubungan dengan sikap,
perkataan-perkataan kita, pemikiran-pemikiran kita, dan lain-lain dan sebagainya. Di tengah penyebaran pandemi corona yang saat ini berlangsung, ada banyak adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang menjadi terlanggar atau menjadi tidak dapat dilaksanakan. Kita bertemu dengan orang yang tidak bisa saling bersalaman, yang tadinya bisa berpelukan, yang biasanya cipika-cipiki, tidak dapat lagi melakukannya. Jika kita melakukan itu, maka kita melanggar peraturan. Jika kita sekarang rajin berkunjung ke rumah-rumah orang, maka itu juga melanggar peraturan. Jika kita tidak taat, tidak berada di dalam peraturan pemerintah, kita mendapat sanksi yang tegas. Tentu dengan itu juga menjadi satu tujuan apa yang dikatakan di dalam ayat 12 ini, bahwa kita harus taat kepada pemerintah, pemikiran-pemikiran kita, tindakan-tindakan kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dikatakan sebenarnya Petrus menulis surat ini untuk orang percaya yang tersebar di daratan Asia Kecil. Mereka disebut pendatang dan perantau. Dikatakan 1 Petrus 1 ayat 1 dikatakan, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Bapak Ibu kekasih, tadinya bahwa ini diperuntukkan kepada orang-orang perantau. Sejenak Petrus mengesampingkan posisi orang percaya sebagai imamat yang kudus. Sejenak Petrus mengesampingkan posisi orang percaya sebagai imamat yang kudus dan mengingatkan posisi mereka sebagai orang asing. Alkitab menyatakan kita memang orang asing di dunia ini karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Meskipun orang percaya adalah umat pilihan Allah, namun di dunia ini hidup di tengah-tengah kebanyakan orang yang tidak mengenal Allah, yang hidupnya menjadi sia-sia. Dengan kondisi seperti itulah, maka penting bagi kita untuk memiliki cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik dalam bagian selanjutnya disebut sebagai perbuatan-perbuatan yang baik. Orang-orang percaya selalu mendapat perlawanan dari orang-orang yang tidak percaya. Mereka hendak dimusuhi dan hendak dibinasakan. Petrus tahu bahwa satu-satunya jawaban terhadap mereka adalah dengan memiliki cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik membuat orang yang memusuhimu tak mau akan mengeluarkan pujian. Dikatakan kalau kita baca di ayat 15 Bapak Ibu, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan. Supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, jika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka bukan saja kita dipuji orang, tetapi orang lain pasti akan memuji dan memuliakan Allah. Bukankah sebagai orang yang melayani Kristus, yang kita rindukan adalah Tuhan kita yang akan dipermuliakan, yang akan dipuji. Dengan memiliki cara hidup yang baik, berarti kita melayani Kristus, Tuhan dan Raja kita untuk selama-lamanya. Dimanapun saudara-saudara berada, hiduplah menurut aturan-aturan yang ada di tempat tersebut, sesuai dengan firman Tuhan. Jangan memandang orang lain, bahkan orang percaya sekalipun yang ikut-ikutan mempunyai cara hidup yang tidak berkenan dengan Allah. Yang kedua, miliki ketundukan. Ayat 13 dan ayat 14 dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu kekasih, nasihat kedua yang Petrus sampaikan adalah masalah ketundukan. Tunduk tentu saja bukan topik yang menarik bagi kebanyakan orang yang lebih suka mencari kesenangan pribadi. Tunduk bukanlah berarti perbudakan atau penaklukan diri, tetapi semata-mata merupakan pengakuan atas wewenang Allah dalam hidup kita.
Allah telah mendirikan lembaga-lembaga seperti lembaga keluarga, lembaga pemerintah, jemaat-jemaat. Kita semua nanti akan menjalankan dalam wewenang tersebut. Tetapi sebelum itu kita harus berada di bawah wewenang. Iblis menawarkan kebebasan wewenang kepada nenek moyang kita, yaitu kepada Hawa dan Adam pada mulanya. Kita yang pada mulanya, dan akibatnya mereka kehilangan kebebasan, kehilangan wewenang yang Tuhan izinkan dan Tuhan berikan sebelumnya. Anak yang hilang, masih kita ingat anak yang bungsu yang hilang, yang menghabiskan warisan orang tuanya, mendapatkan kembali kebebasannya dan wewenangnya setelah ia menyerahkan diri kepada ayahnya. Dalam ayat 13, Petrus mengatakan bahwa kita harus tunduk pada lembaga-lembaga yang ada. Dalam hal ini pemerintahan. Dalam perikop ini dibahas ketundukan kita sebagai warga negara. Pada ayat 18 sampai ayat 25 dibahas ketundukan sebagai hamba. Pada pasal 3 ayat 1 dan 8 ada kebebasan ketundukan sebagai antar pasangan, suami dan istri, dan juga ada ketundukan sebagai anggota jemaat di pasal 3 ayat 8 sampai dengan 12. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita perhatikan dalam sebuah pertandingan sepak bola, pemain-pemain yang selalu mendengung-dengungkan akan melakukan sportivitas, tetapi dalam pertandingan sepak bola ada saja terjadi kesalahan. Dan jika mereka tidak taat, tidak tunduk kepada wasit, maka apa yang terjadi? Ketidakpuasan akan berbuahkan percekcokan, membuat tidak puas juga, menjadikan berkelahi. Tidak sampai di situ, bahkan wasit pun sering sekali menjadi sasaran daripada ketidakpuasan para pemain. Penonton juga yang tidak puas melihatnya akhirnya masuk ke lapangan, kacau balau semua pertandingan sepak bola yang tadinya digadang-gadang penuh dengan sportivitas, tetapi ternyata tidak mempertunjukkan itu. Tunduk merupakan kewajiban di ayat 13. Bukan karena suka, bukan karena rela, tetapi harus. Kalimat perintah, jadi tunduk merupakan keharusan sebagai orang percaya. Bapak yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, miliki kemerdekaan dalam hidup. Pada ayat 16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah, sebagai orang merdeka, memiliki kemerdekaan dalam hidup. Nasihat ketiga ini sepertinya bertentangan dengan ayat yang 13 tadi. Ayat 13 dikatakan tunduk, tetapi ayat 16 dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka. Yang Petrus maksudkan adalah bahwa supaya kita jangan diperhamba oleh hal-hal lain selain oleh Kristus. Jika kita melayani Kristus, berarti hanya Kristus yang berhak memerintah hidup kita. Banyak orang merasa telah melayani Kristus, namun hidupnya masih diperhamba hal-hal lain. Misalnya kemabukan, pesta pora, kecanduan, amarah, kebencian, iri hati, cemburu, fitnah, dan macam-macam dan sebagainya, kejahatan lainnya. Memang seringkali kita tidak menyadari hal ini. Kadangkala kita menjadi serakah, bahkan tamak, tetapi tidak menyadari hal itu. Dalam Kolose 3 ayat 5, dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan, saya akan bacakan untuk kita. Kolose 3 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Keserakahan itu disebut sebagai penyembahan berhala, Bapak Ibu. Orang serakah selalu berusaha untuk memiliki segalanya, segala sesuatu. Dia cenderung menjadi kikir. Orang serakah itu sulit memberi dan mendukung
atau bahkan mendukung pekerjaan-pekerjaan yang diizinkan atau diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang dimilikinya menjadi kemiliknya secara otoritas. Tidak lagi bisa diganggu-gugat. Bapak Ibu kekasih, jika Bapak Ibu memiliki kerinduan untuk melayani, janganlah keserakahan memperhamba Bapak Ibu. Dukunglah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saat ini kita sedang buka pos PI di Liliba. Pandemi Corona menyatakan harus istirahat, harus beribadah di rumah. Tetapi pos PI di Liliba harus terus berjalan. Mari kita dukung itu. Sekarang saat ini kita sedang berjuang untuk mendapatkan ruang ibadah secara permanen bagi kita. Mari kita dukung. Dari berdoa, buat celengan, ataupun hal-hal apa yang bisa kita lakukan. Apakah menjalankan proposal dan sebagainya. Bapak Ibu kekasih, Paulus merangkum nasihat dalam ayat 17. Dikatakan seperti ini. Ayat 17 dikatakan, hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan kita. Saya mau melayani Kristus. Saya flashback sedikit ketika Petrus dan teman-temannya kembali menjala. Waktu itu mereka tidak mendapatkan apa-apa dan Yesus ada di pantai. Ketika dilihatnya mereka sedang menjala sudah pagi hari, tapi mereka masih terus berupaya menjala sebab semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Yesus berkata, adakah ikan bagimu? Adakah ikan kau dapatkan? Lalu mereka menjawab, tidak ada ikan. Kalau begitu taburkan di sebelah kanan. Dan dengan enggan atau dengan segera mereka menaburkan jala di sebelah kanan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka mendapatkan. Dikatakan jala mereka hampir koyak. Bapak Ibu kekasih, Petrus dan teman-temannya akhirnya kembali melayani Tuhan karena mereka taat. Mereka akhirnya menyadari bahwa yang menyuruh itu adalah Yesus sendiri, Tuhan yang telah bangkit meneguhkan mereka. Kalau kita melayani itu menjadi sebuah keharusan. Tetapi banyak orang yang melayani tidak mengasihi Tuhan juga. Mari kita melayani dengan mengasihi Tuhan. Banyak orang melayani tetapi tidak mengasihi Tuhan. Tapi mengasihi pasti sudah melayani Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita bahwa melayani Tuhan berada bersama dengan orang-orang percaya lainnya, menghambakan diri, berada di dalam pimpinan anugerah Tuhan, memiliki cara hidup yang baik, tunduk, memiliki ketundukan, dan memiliki kemerdekaan dalam hidup. Itulah yang dipentingkan. Itulah yang dinyatakan oleh Kristus di dalam perayaan hari Pentakosta ini, bahwa Roh Kudus yang hidup di dalam kita memampukan kita melakukan itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, ya Tuhan, yang sudah Tuhan nyatakan. Kami percaya bahwa di dalam hidup kami sebagai orang percaya, Tuhan mengizinkan kami untuk melakukan hal-hal baik karena Roh Kudus yang diam di dalam hidup kami terus berkarya, yang terus memberikan kami pencerahan-pencerahan untuk kami menjadi berkat bagi orang lain. Dengan kami memiliki hidup yang baik, memiliki ketundukan hati, dan memiliki kemerdekaan di dalam Kristus, kami mau menyampaikan Injil, kami mau melakukan kehendak-kehendak Tuhan di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa.
terpuji namamu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.